Wa salatus subuh ahaduha waqtul fadilah wa huwa awalul waqti wa tsani waqtul ikhtiyar. Salat subuh itu yang paling utama adalah ketika apa? Ketika dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, di waktu ikhtiar. Berarti sepanjang waktu subuh tersebut itu masih berlaku. Kapan waktu permulaan waktu subuh? Wa awal waqtiha tulu'il fajri tsani, ketika sudah terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Yaitu adalah tandanya ketika langit itu sudah mulai muncul warna-warna putih. Cahaya-cahaya warna putih. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Sampai kapan batasan akhir subuh itu? Ketika langit itu sudah mulai terlihat sedikit menguning. Ya, itu sudah habis tuh waktu sholat zuhur, waktu sholat subuh. Tapi di saat itu kita belum boleh untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya. Kan habis sholat subuh itu orang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi ini adalah waktu karahah, hukumnya haram, makruh, tahrim, dia itu makruh yang sudah mendekati derajat keharaman. Orang sholat setelah sholat subuh hukumnya berdosa. Namun nanti ketika sudah berakhir waktu sholat subuh, kita harus menunggu sekitar 15-20 menit, barulah itu disebut dengan waktu isyraq. Nah, waktu isyraq ini barulah kita boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmatul iman, ihsan, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan cucuran rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kita tergolong daripada umat yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Jamal bin Hasan As-Segaf, mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan juga imam salat subuh kita Ustaz Zainuddin, dan kepada seluruh jamaah Masjid Jami Darun Naim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Imam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Masih di dalam pembahasan terkait awqatus salah, waktu-waktu salat. Bahwa di dalam pembahasan ini tentu kita memprioritaskan ilmu-ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh Allah bagi para kaum yang beriman. Maka dari itu, salat ini bukanlah hanya sekedar ibadah yang harus didasari dengan keikhlasan semata. Tetapi salat itu juga memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, yang kemudian hal tersebut itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari tata cara pelaksanaannya maupun dari segi pemilihan waktunya. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salah liduluki syams." Wahai para hamba-hambaku, dirikanlah salat liduluki syamsi, karena munculnya atau terbitnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai malam tergelincirnya matahari. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah pula salat subuh.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya salat di waktu subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Maka dari perintah tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat yang pertama itu liduluki syams, karena terbitnya matahari. Salat yang dilaksanakan karena terbitnya matahari itu ada dua. Yang pertama salat zuhur, yang kedua salat asar. Karena dua salat tersebutlah yang dilakukan di waktu siang di saat matahari itu sudah muncul. Kemudian yang kedua, ila ghasaqil lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah pula ketika terbenamnya matahari, artinya ketika masuknya waktu malam. Dan salat yang dilaksanakan di waktu malam itu ada dua pula, salat maghrib dan isya. Dan yang terakhir perintah Allah, wa aqim Qur'anal fajr, dan laksanakanlah salat ketika di waktu subuh. Maka dari 5 kategori salat tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan tentunya mungkin di antara kita sudah memahami terkait masalah waktu-waktu salat, apalagi di zaman sekarang itu kita melakukan salat itu karena sudah ada waktu yang telah ditentukan menggunakan jam. Namun hal tersebut tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu baginda Rasulullah SAW ingin melaksanakan salat, tentu yang menjadi penentu waktu masuknya salat dan juga penentu akhir daripada waktu salat tersebut, yaitu adalah menggunakan metode penglihatan terhadap matahari. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah aturan-aturan syariat terkait masalah waktu salat zuhur, asar dan juga maghrib. Maka dari itu kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ilmihi fid dharain amin. Wal isya wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani was subhu wa awwal waqtiha tulu'il fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'isy syams. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu salat isya. Wal isya ismun li awwaliz zalam. Salat isya ini adalah salat yang dinamakan sebagai salat isya karena hal tersebut itu terjadi atau dilakukan di awal kegelapan. Wa summiyatis salatu bidzalika li fi'liha fi. Dan salat tersebut itu dilakukan di awal kegelapan tersebut. Kalau seandainya kemarin di waktu salat maghrib kita melaksanakan itu bukan di awal gelapnya malam, tetapi ketika di waktu maghrib itu ternyata masih ada cahaya yang memancar daripada bekas matahari yang baru saja terbenam. Matahari ketika terbenam itu secara utuh tentu masih ada mega merah yang masih menyinari langit, sehingga belum dikatakan itu memasuki awal kegelapan. Kapan memasuki awal kegelapan? Yaitu adalah ketika masuknya waktu salat isya. Maka waktu salat isya dikatakan wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Masuknya waktu salat isya itu ketika mega merah tersebut itu juga turut terbenam mengikuti matahari. Maka ketika misalnya jam 7 kalau sekarang waktu salat isya, nah sebelum jam 7 itu kalau kita melihat langit itu di bagian barat masih terlihat itu warna kemerah-merahan. Dan ketika tepat masuknya waktu salat isya, jam 7 misalnya, itu langit sudah benar-benar gelap. Artinya matahari sudah terbenam, begitupun dengan cahaya yang memancar daripada matahari tersebut.